Oh ya, pagi ini saya izin spam WA grup bentar ya, mau kirim apa namanya poster untuk tugas diklat saya, yang kayak itu loh, kayak yang izin ya, Iya, buat Bu. apa? Buat bukti doang, terus habis itu saya hapus kok. Oke, teman-teman, yo 9. Ya, hari ini kita akan mencoba mengerjakan latihan soal yang 3 poin itu, yang di slide terakhir dari dokumen, dari file yang saya kirim itu ya. Kemarin sudah ada yang revisi, maksudnya sudah ada versi yang revisi, udah saya kirim juga ke ke aula, mungkin teman-teman bisa cek lagi gitu ya. Terus apa lagi ya, udah sih, btw udah ada yang nyoba belum soalnya mengerjakan hipotesisnya itu apa, mungkin di statementnya dulu hipotesisnya itu H0-nya ini, H1-nya ini, kemudian nanti di nomor, misalnya nomor yang satu itu nanti pakai distribusi Z mungkin, atau distribusi apa gitu. Sudah ada yang nyoba belum? Sudah. Faris, maaf, Faras. Ngasih nomor berapa, Faras? Sudah, Bu, tapi nggak tahu berapa enggak. Nomor 1. Nomor 1, oke, nggak apa-apa. Nanti kita bahas bareng-bareng. Terima kasih sudah mencoba. Laras juga, makasih. Nanti nyobanya di perhitungan manual dulu atau sudah di software-nya? Oke, R, Bu. Oh, oke. Nah, ya udah kalau gitu berarti saya nggak usah nunjukin R saya ya. Langsung kita cocokin aja kalau gitu ya. Oke, mungkin saya ini nunjukin yang kemarin kita latihan soal, bukan latihan soal sih, yang contoh soal sebelumnya kan ada 4 soal gitu ya. Itu saya nunjukin itu dulu, nanti teman-teman lanjutin ke 3 soal, sama ada lagi tadi pagi saya dikabarin Bu Indah, ini ada tambahan soal lagi. Nanti teman-teman coba kerjain buat latihan aja gitu. Soalnya ini kita UASnya nanti insya Allah nggak hitung-hitungan gitu loh, nggak kayak UTS, tapi teman-teman cuma presentasi tugas kelompok gitu. Jadi di perkuliahan ini, selama perkuliahan ini kita maksimalkan untuk latihan soal. Jadi nanti teman-teman pas tugas kelompok bisa mengolah data teman-teman yang baik gitu. Jadi nanti UASnya itu 2 minggu kita cuma presentasi aja. Nah, kapan tugas kelompok ini diflorkan ke teman-teman nanti setelah materi hipotesis. Berarti 2 minggu lagi teman-teman akan akan saya tunjukkan tugasnya itu seperti apa. Kemudian masih ada waktu 2 minggu lagi kalau nggak salah itu buat ngerjakan sebelum presentasi di minggu UAS. Karena kan kalau di PPT yang minggu ke-9 kalau nggak salah itu kan saya nunjukin schedule gitu ya untuk 1,5 semester ini.
untuk setengah semester itu schedule-nya udah saya keluarkan ke teman-teman. Nah, tapi ada perubahan kan ya, tanggal di mana tanggal 28 29 Desember itu kita nggak jadi ada cuti. Nah, itu perubahannya. Jadi ya udah kita ubah apa namanya yang awalnya UAS-nya itu ngerjain soal kayak yang pas UTS, tapi kita ubah ke presentasi aja gitu. Jadi nanti waktu yang ada bisa dipakai teman-teman untuk mengerjakan tugas kelompoknya. Oke. Kalau gitu saya izin share screen R-nya. Sudah terlihat ya? Nah, ini yang contoh pertama, yang contoh di mana mu-nya itu diketahui sebesar 1000. Oh, nggak enak ya pakai magnifier, bentar. Saya pakai biasanya aja. Ya, di sini kalau di contoh yang awal itu, yang slide ke 13 gitu ya, yang diketahui di mana H0-nya itu adalah mu lebih dari sama dengan 1000, kemudian H1-nya itu mu kurang dari 1000, teman-teman bisa buka PDF-nya juga yang materi kemarin di halaman ke-13. Kemudian diketahui juga nilai dari X-bar-nya yaitu 999. Jadi di sini ada sampel mean-nya gitu ya. Kemudian diketahui juga standard deviation dari populasinya itu sebesar 5. Nah, untuk sampel size-nya yaitu 100. Nah, di sini kalau teman-teman lihat kan nilai dari standar deviasi populasi diketahui. Kemudian nilai dari N-nya itu besar ya, di mana dia lebih dari 30. Nah, dari sini kita bisa simpulkan, ya sebelumnya teman-teman tetap merumuskan hipotesis gitu ya, sesuai di prosedur awal, di mana yang pertama adalah memahami problemnya apa, kemudian baru menentukan hipotesisnya atau merumuskan hipotesis yaitu untuk H0 dan juga H1 atau hipotesis alternatifnya gitu. Kemudian diketahui juga nilai dari alfanya yaitu 0,05. Nah, di sini kita sekalian aja cari dari critical value-nya atau Z tabelnya gitu ya, yaitu genom alpha sama kayak cara sebelumnya. Cuman di sini saya bulatkan aja biar nggak terlalu panjang komanya. Saya buatkan ke 4 angka di belakang koma. Nanti teman-teman terserah mau membuatkan berapa, mau 2 angka di belakang koma ya silahkan. Ini untuk critical value-nya. Nah, kemudian kita coba hitung nilai dari statistik ujinya atau tes statistiknya, yaitu ini ya, X-bar mu per sigma per square root n atau akar n. Gitu. Nah, kemudian untuk p-value, p-value itu kan p-nya di sini kan probability gitu ya. Nah, makanya di sini kita pakai binom. Kalau teman-teman nanti cari mau membangkitkan atau generate data berdistribusi normal, nanti beda lagi, bukan binom, tapi R-nya adalah R-nom, P-nya diganti R gitu, yaitu random normal. Tapi nggak hanya normal sih, bisa yang lainnya, misal pengen binomial, Poisson, chi-square, dan distribusi yang lainnya. Nah, kemudian udah kita dapatkan ya, dari p-value-nya adalah probability dari nilai Z-nya. Nah, kemudian ya udah kita tentukan
daerah penolakannya atau kriteria penolakan di mana nilai p-value tolak H0 jika p-value kurang dari alfa atau z kurang dari z alfa. Nah, ini kenapa kalau atau sebenarnya kan atau ya di kondisi umumnya gitu loh, teman-teman bisa pakai p-value atau pakai tes statistiknya. Cuman di sini saya pakai dan aja biar nanti ketahuan kalau semisal keputusan antara p-value dan juga dari z statistik itu nanti menghasilkan hasil yang sama. Tapi kalau misal dibuat atau tinggal ganti ini aja pakai ini. Nanti kita coba deh. Kita coba run yang soal yang pertama. Bentar. Ini ya. Hasilnya ini ya. Ini abakan aja nggak apa-apa. Contoh satu populasi nggak ngaruh ini. Kemudian teman-teman kalau bisa perhatikan di sini keputusannya adalah tolak H0. Ya berarti di mana Mio itu apa tadi hipotesisnya? Di mana Mio kalau tolak H0 karena H0-nya dalam Mio lebih dari sama dengan 1000, maka kita putuskan bahwa Mio kurang dari 1000 gitu ya. Tapi nanti disesuaikan dengan kasusnya gitu. Mio-nya itu menunjukkan rata-rata apa. Misal rata-rata panjang jalan atau berapa gitu ya. Misalnya panjang jalan itu hipotesisnya adalah lebih dari sama dengan 1000 gitu. Nah, kemudian H1-nya adalah Mio kurang dari rata-rata panjang jalan kurang dari 1000. Nah, karena ini tolak H0, maka kita simpulkan bahwa rata-rata panjang jalan itu kurang dari 1000. Gitu. Nah, ini yang contoh yang pertama. Dari sini ada yang ditanyakan nggak? Kalau belum, kita lanjut ke contoh berikutnya. Contoh yang berikutnya itu kemarin itu ya, mesin otomatis botol yang mengisi cola itu ya, dimana H0-nya itu lebih dari sama dengan 2000. Dimana untuk mu-nya itu diketahui 2000, kemudian X-bar-nya diketahui ini 1999,6. Untuk sigma-nya itu diketahui 1,3. Nah, kemudian nilai dari N-nya adalah 40 botol gitu ya. Ini yang soal B-nya, di mana kita ingin membandingkan ketika memakai sampel size 40 dan juga sampel size-nya sebesar 20. Nanti bedanya ada di mana kayak gitu ya. Nah, setelah teman-teman tahu informasinya dari permasalahan yang ada, teman-teman ini merumuskan hipotesisnya gitu ya. Tahapannya tetap perumusan hipotesis, di mana yang kemarin tuh H0-nya adalah Mio lebih dari sama dengan 2000 atau pengisian polanya itu adalah 2 liter botol atau 2000 cm kubik botol. Nah, kemudian kita coba hitung juga pakai cara yang sama, yaitu pakai cara yang ini ya, masih X-bar kemudian minus mu per sigma per akar N. Gitu juga yang N-nya sama dengan 20, yaitu soal yang B-nya atau yang kedua gitu, sama juga. Nah, kita coba hitung juga nilai dari p-value-nya pakai binom dari nilai Z-nya. Nah, coba kita running gitu. Nah, ini
decision yang A. Oh iya, tadi belum belum tahu ya. Yang ini aja, yang 2 itu dari contoh yang ini itu kita dapatkan nilai Z hitungnya atau tes statistiknya adalah minus 1,946. Tadi belum dipanggil, lupa, maaf. Kemudian untuk P value-nya coba kita panggil gitu ya. P value-nya P value 2. P value 2. P value-nya adalah 0,0258 gitu. Nah, kemudian teman-teman bisa ambil kesimpulannya ya di sini pakai fungsi if atau fungsi yang lainnya yang itu bisa menunjukkan hasil keputusan dari hipotesis yang ada, di mana di sini keputusannya untuk yang poin kedua adalah tolak H0. Gitu. Untuk yang kedua nanti bisa diganti ya, ini P value-nya adalah ini P value-nya adalah P value yang ketiga. Keputusannya adalah gagal tolak H0. Nah, di sini kan bisa kita simpulkan ya sama kayak yang pembahasan kita kemarin, di mana semakin besar nilai dari N, maka P value-nya semakin kecil. Kalau P value-nya tuh semakin kecil, maka kemungkinan kita untuk menolak H0 itu semakin besar gitu. Jadi kalau semakin besar kemungkinan kita menolak H0, berarti dugaan kita yang ada di H1 itu benar gitu, banyak benarnya. Ini contoh yang min kemarin. Terus nanti kalau misal ada yang ini untuk yang proporsi. Oh ya, berarti nanti jangan lupa juga interpretasinya, karena tolak H0, maka pengisian botolnya itu adalah kurang dari 2000 cm kubik atau kurang dari 2000 liter. Nanti kalimatnya teman-teman perbaiki ya, ini kasarannya aja. Disesuaikan dengan kasus yang dihadapi. Terus kemudian untuk yang contoh proporsi kemarin itu adalah ini toss koin ya, melempar koin, sorry. Nah, proporsinya itu kan 0,5. Kenapa 0,5? Karena untuk proporsi sekali pelemparan itu kan munculnya pasti angka atau gambar gitu ya. Makanya di sini proporsinya adalah 50-50 atau 0,5 kayak gitu. Kemudian diketahui X-nya adalah 8. X itu adalah, muncul 8 gambar gitu ya, 8 head kalau di soal yang kemarin. Nah, kemudian N-nya, yaitu pelemparan koinnya itu dilakukan sebanyak 25 kali. Nah, masih ingat kan ya kita dengan rumus estimasi titik untuk nilai proporsi adalah X per N kayak gitu. Jadi di sini kita hitung juga nilai dari P topiknya atau sampel dari statistik dari proporsi di sampel. Itu adalah X per N. Nah, coba kita hitung nilai dari Z-nya. Yaitu pakai nilai dari ini P hat minus P topi per square root proporsi dikalikan Q, di mana Q-nya adalah 1 minus P dibagi N. Kalau penjelasan saya kecepatan dan pengen naik ke atas, gak apa-apa, silahkan. Atau nanti saya kirim aja ini nih, bentar. Saya kirimkan filenya di ini ya, di WA.
sudah saya kirimkan, mungkin bisa teman-teman coba buka juga gitu. Biar kita sama-sama ngeran gitu loh. Kemudian karena nilai N-nya itu kan kecil ya. Nah, kita pakai nilai dari binomial statistiknya gitu. Kita pakai distribusi dari binomial. Yang proporsi ini agak, ini sih maksudnya dalam artian kalau dia N-nya kecil, itu kita dekati menggunakan distribusi binomial, kayak yang kita bahas kemarin gitu ya. Yang contoh ini, di mana nilai N-nya adalah sebesar 25. Jadi kita dekati menggunakan distribusi binomial. Nah, sedangkan kalau nanti teman-teman N-nya itu besar, lebih dari 30, ya kita dekatinya pakai distribusi normal sama. Bedanya dengan yang min, kalau min kan di mana N-nya kurang dari 30 dan sigma populasinya tidak diketahui atau varian dari populasi itu tidak diketahui, kita dekati pakai T, itu kalau min, untuk populasi min gitu ya. Tapi kalau yang proporsi, ketika N-nya kecil, itu kita dekati pakai binomial untuk pengujian hipotesisnya. Bisa dibuka nggak yang di R itu? Yang saya kirim ke WA? Bisa, Bu. Oke, sip. Nah, lanjut ya. Sambil teman-teman buka juga gitu. Kita pakai nilai dari binomial gitu ya. Binom.test itu dimasukkan XNP-nya, di mana X-nya adalah 8, kemudian N atau sampel size-nya sebanyak 25, dan P-nya, yaitu proporsi dari populasinya gitu ya, bukan yang P-head, bukan yang P-topik, sebesar 0,5. Nah, teman-teman juga perlu ini memasukkan nilai dari pengujiannya, apakah satu arah, apakah dua arah. Satu arah pun itu apakah lower, apakah upper, kayak gitu. Nanti tinggal dituliskan di alternatifnya pakai apa. Kalau yang di sini, berhubung kita state hipotesis di awal adalah dua arah, makanya di alternatif di binom.test itu kita tuliskan alternatifnya yaitu two side. Tapi semisal nanti lower, kita bisa ubah menggunakan less di sini. Dan kalau misal teman-teman pakai upper, tinggal ganti di atau pakai greater gitu. Nah, yaudah kita coba juga hitung nilai dari p-value-nya pakai test.stat. Karena di binom.test itu nanti teman-teman sudah keluar nilai dari p-head, termasuk nilai dari interval estimation-nya, termasuk juga nilai dari p-value. Nanti kita coba run. Nggak usah nanti sekarang aja. Ini kita coba run. Nah, dari p-head yang kita hitung sendiri, kita hitung manual gitu ya, itu didapatkan nilainya adalah 0,32. Nah, Z-nya berapa sih? Gitu ya. Z-nya yang kita dapatkan adalah minus 1,8. Nah, kalau kita pakai binom.test yang test.stat sama dengan binom.test itu ya, kita masukkan nilai X, kita masukkan nilai dari N-nya, dan juga proporsinya. Nah, itu kita dapatkan hasil yaitu ini ya, diketahui untuk p-head-nya itu teman-teman bisa lihat di probability of success di mana nilainya ada 0,32 sama kayak yang kita hitung sendiri yang di atas gitu ya. Nah, kemudian di sini juga ada nilai dari confidence interval untuk 95% keyakinan. Didapatkan adalah nilainya ini 0,14, 0,53 gitu ya. Nah, sedangkan untuk p-value-nya adalah sebesar ini 0,1078 gitu. Jadi kita nanti pakai pattern p-value ini. Nah, ini loh maksudnya enaknya pakai software gitu ya. Contoh aja, misal kita mau melakukan pengujian
hipotesis di mana distribusinya itu binomial, kita bisa atau cukup pakai binom Bates ini, pakai fungsi binom Bates ini, tinggal kita masukkan nilai dari X-nya berapa, kemudian N-nya berapa, dan juga nilai proporsi dari populasinya itu berapa. Nah, kan sudah dapat nilai p-value tuh. Nah, itu sebenarnya udah cukup untuk mengambil keputusan apakah tolak atau gagal tolak dari H0-nya. Gitu. Nah, tapi kalau terutama nanti teman-teman ketika udah datanya besar gitu ya, kalau datanya masih kecil sih masih enak lah dilakukan penghitungan manual. Tapi kalau udah besar kan males gitu ya, dalam artian nyari p-nya dulu atau nyari yang lainnya dulu gitu. Itu enak kalau pakai ini, tinggal tulis binom Bates, hasilnya langsung keluar, yaitu kita pakai keputusan p-value kalau di sini. Nah, karena p-value-nya adalah 0,1078 dan di mana p-value-nya ini lebih besar dari alfa, alfanya kita tetapkan 5%, maka keputusannya harusnya adalah gagal tolak H0. Nanti coba kita buat keputusannya. Ya, di sini adalah fail to reject H0. Gitu. Nah, itu nilai dari ininya ya. Nilai dari keputusannya, tolak atau gagal tolak. Nah, nanti teman-teman jangan lupa interpretasi sekali lagi. Maksudnya gagal tolak H0 itu apa? Kalau di sini berarti pelemparan koin itu gagal tolak ya. Berarti proporsi pelemparan koin itu 0,5 baik untuk head ataupun untuk baik untuk angka ataupun untuk gambar. Gampang kan ya? Gampang banget. Oh ya, terus kemudian ini ada lagi yang pakai prop dot test. Nah, prop dot test itu dipakai ketika nilai N-nya besar. Jadi kan kita sempat bahas ya, saya bilang kalau di proporsi itu, kalau N-nya kecil, kita dekati pakai binomial. Sedangkan kalau N-nya besar, kita panggil lagi teorema limit sentral, di mana kalau N-nya besar, maka didekati menggunakan distribusi normal. Nah, teman-teman, kalau pengujian proporsi di mana N-nya itu besar, nanti bisa langsung menggunakan prop dot test. Di situ juga saya tuliskan gitu ya. Nah, itu yang prop dot test itu nanti untuk sampel yang besar. Nanti teman-teman bisa coba ubah gitu ya, misal N-nya diganti 100 atau N-nya diganti 10.000 atau berapa. Nanti dicoba. Itu adalah contoh yang proporsi. Nah, bagaimana dengan contoh yang varian? Kalau yang varian itu kan kemarin diketahui perusahaan ini ya, produksi bola golf itu mengklaim bahwa bobot dari bolanya itu tidak lebih dari 1 miligram. Nah, berarti ini bisa kita jadikan nilai dari H0-nya yaitu sigma kuadrat ya. Varians itu kurang dari sama dengan 1. Kemudian H1-nya yaitu sigma kuadrat lebih dari 1. Nah, diketahui pula nilai dari N-nya yaitu sebanyak 31. Kemudian varian dari sampel ya, itu 1,62. DF-nya sama penghitungannya yaitu di mana nilainya N-1. Nah, kemudian kita hitung nilai dari statistiknya. Jadi, pertama-tama kalau prosedurnya hipotesis testing itu teman-teman pahami soal, kemudian tuliskan atau rumuskan hipotesisnya, kemudian tentukan nilai dari alfa atau tingkat error gitu ya. Setelah itu lanjut ke critical value atau z-tabel atau chi-square tabel. Nah, itu critical value-nya. Kemudian teman-teman baru menghitung nilai dari statistik ujinya atau tes statistiknya, yaitu berarti kalau di sini itu pakai N-1 kali varian sampel per varian populasi. Kalau chi-square tabel kita carinya pakai chi-square.
Cesky kalau di fungsinya R gitu. Kita masukkan nilai alfanya berapa, karena di sini itu hipotesisnya kita state adalah satu arah gitu ya, satu arah yang upper, jadi makanya alfanya nggak usah dibagi dua, di sini tetap alfa. Kemudian df-nya kita masukkan, dan juga kita statekan di sini lower tail-nya false biar nanti kita dapat nilai z tabel yang positif, karena di hipotesisnya juga, hipotesis alternatif kan kita pakai upper gitu ya, lebih dari 1 miligram untuk bobot bola golf. Nah, setelah itu kita juga setelah menentukan atau setelah menghitung statistik uji, kita tentukan daerah penolakan, yaitu tolak H0 ketika p-value kurang dari alfa, atau tolak H0 ketika Z lebih dari, ketika chi-square lebih besar dari chi-square tabel. Coba kita running dulu. Ya, keputusannya adalah tolak H0. Di mana untuk bobot dari bola golfnya itu lebih dari 1 miligramnya. Nah, kemudian ketika kita ingin tahu berapa sih nilai dari statistik ujinya, kita tinggal panggil. Di sini didapatkan statistik ujinya adalah 48,6 dengan nilai dari chi-square tabelnya gitu ya, itu sebanyak atau sebesar 43,77. Ya benar, karena chi-square hitungnya dari uji statistiknya adalah 48,6, dan ini lebih besar dari lebih besar dari chi-square tabel, dan maka kita tolak H0. Udah gitu selesai sih. Season 5 selesai. Udah, ini kalau misal mau dipanggil keseluruhan. Nah, ini dari keempat contoh soal ini. Contoh yang pertama adalah terkait dengan min populasi. Contoh kedua, tiga juga min populasi, yaitu pakai one set ya, satu arah left tail untuk contoh 1 dan 2. Kemudian tes statistiknya kita tuliskan di sini, dan di sisinya juga kita tuliskan apakah tolak H0 atau gagal tolak H0. Itu sudah selesai. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, ini Kevin tanya, cara menentukan satu arah, dua arah itu bagaimana? Oh ya, kemarin kayaknya belum dibahas ya. Satu arah itu kalau teman-teman menentukan hipotesisnya itu lebih besar atau kurang dari. Kita lihatnya itu dari nilai alternatif hipotesisnya. Apakah tandanya itu kurang dari atau lebih dari. Nah, kalau yang dua arah itu yang pakai tidak sama dengan. Nah, karena tidak sama dengan, kalau dua arah gitu ya, berarti nanti untuk nilai alfanya itu kita bagi dua, untuk yang untuk yang area lower dan juga untuk area uppernya. Ya, selesai. Ada yang dibingungkan lagi atau ingin didiskusikan? Kita sampai jam berapa ya? Kok udah jam segini? 8.25. Cepat sekali. Sama-sama. Ini yang lainnya nggak mau buka video, Rek. Kayak ngomong sama komputer tuh nggak enak. Ya. Ya, terima kasih yang udah buka video. Berarti kalau mau nyari hipotesis tuh apa, harus nyari dua-duanya ya, p-value kurang dari alfa sama ini, atau salah satu boleh? Untuk daerah penolakan ya, sebenarnya boleh dua-duanya, cuman teman-teman di sini kalau bisa pakai dua kriteria keputusan itu gitu loh.
Tapi nantinya itu tergantung dari peneliti sih, boleh pakai salah satu atau keduanya. Tapi untuk latihan saat ini diusahakan menggunakan dua kriteria itu. Itu apa tadi yang nanya? Faras ya? Nah, terima kasih Iya, Bu. yang udah buka. Oke, ada yang ingin didiskusikan lagi? Memang untuk penentuan H0, H1 itu kita agak tricky sih, dalam artian kadang di soal itu kata-katanya itu antara menjurus lebih besar atau kurang lebih dari atau kurang dari itu kadang kita perlu agak cermati apakah ini memang beneran H0-nya itu lebih dari atau justru kebalikannya. Jadi di situ kadang teman-teman harus diperhatikan karena kan nanti pengaruh juga di daerah penolakannya gitu Pak. Ketika teman-teman terutama pas pakai daerah penolakan yang pakai Z alpha itu. Ada yang mau didiskusikan atau ini tadi Faras dan Laras? Ini Masya Allah ini sama-sama ras-ras ya. Cie gitu. Faras dan Laras mau nge-sharekan latihan soalnya gitu. Terserah. Oh iya, yang Python belum sempat nyoba ya, teman-teman. Mohon maaf. Yang Pythonnya belum sempat nyoba, tapi kalau misal teman-teman pakai Python, silahkan. Saya mau ini aja, Bu. Share screen ini nomor satunya. Silahkan. Oh. Ini, Bu. Ya, coba ini dulu. Dijelaskan dulu statement H0 dan H1-nya apa, kemudian yang diketahui apa, penghitungan statistik ujinya bagaimana, sampai ke kesimpulan. Ya jadi H0 sama HA-nya itu H0 sama dengan ini mu 31,5 atau dan HA tidak sama dengan mu. HA tidak sama dengan 31,5 ini. Lalu yang diketahui ini N-nya 100 X bar dan ini pakainya alfa per 2 karena ini sama dengan. Terus kita cari Z score-nya, terus juga P value, terus ini buat juga yang kriteria yang lain pakai Z mutlak sama Z alpha. Nanti hasilnya setelah dicari bisa dilihat di sini dibandingkan, berarti kan 0,025 lebih dari 0,05 sama 2,5 lebih dari 1,95. Ini berarti tolak H0. Itu, Bu. Terus kesimpulannya adalah kesimpulannya apa? Di soalnya apa? Saya lupa juga. Ini Bentar. soalnya adalah automobile manufacturer gitu loh. Oh iya. Berarti rata-rata
mil per miles per gallon itu tidak sama dengan kalau dipakai di old engine. Iya. Ya kayak gitu maksudnya. Jadi disesuaikan dengan case atau problem yang ada di soalnya atau di penelitian teman-teman gitu ya. Nanti tolak H0 itu apa maksudnya? Untuk orang yang nggak ikut di penelitian teman-teman kan nggak paham apanya yang ditolak gitu. Ya, diinterpretasi, jangan lupa dituliskan. Oke, jadi ketemu Z-nya adalah 2,57. Z-nya negatif 2,57 ini Z mutlak. Oh iya, oke. Karena ini ya dua arah, kemudian Z mutlaknya minus, untuk Z-nya minus 0,2 karena kita dua arah gitu ya, kita pakai kriteria penolakan yang mutlak. Jadi didapatkan kalau di situ Faras menunjukkan adalah 2,57. Nah, itu ada print Z score-nya adalah minus. Kemudian untuk P value-nya adalah didapatkan 0,005, kecil ya. Nah, kemudian kita bisa bandingkan juga kan ya, nilai dari P value dengan nilai dari alfa. Nah, alfanya 5% karena dua arah, berarti kita perlu bagi dua untuk daerah lower dan juga upper-nya. Maksudnya kalau lower dan upper tuh gimana sih? Nah, kemarin tuh yang kita bahas di kurva lonceng, kurva normal itu kan ada daerah penolakan untuk sisi kiri dan kanan. Nah, itu makanya kita bagi dua untuk yang pengujian hipotesis dua arah. Nah, itu udah benar kita bandingkan. Nah, P value-nya didapatkan 0,05 di mana dia lebih kecil dari alfa, maka hasilnya tolak. Nah, bagaimana dengan yang pakai Z statistik atau statistik ujinya? Nah, didapatkan nilai dari Z mutlak itu 2,57. Nah, dengan Z tabelnya 1,95 di mana nilai dari Z hitungnya itu lebih besar dari Z tabel, maka kita tolak H0. Udah benar sih ini penghitungannya, Faras. Cakep. Oke. Terima kasih, Faras. Ya. Nanti tinggal dituliskan interpretasinya lebih dilengkapi lagi. Oke, thank you. Ada lagi yang mau nyoba Faras? Habis Faras, habis itu siapa lagi yang belakangnya as-as siapa? Atau Lukas mau nyoba? Nanti Laras mau nyoba nomor berapa, Laras? Bu, yang nomor 748 itu maksudnya gimana ya, Bu? Nomor 748. Yang nomor 2 itu ya? Iya. Bentar, saya baca juga. Nah, kalau di 748 gitu ya, kita kan diketahuinya klaim dari perusahaan apa itu, Martha Stewart Living Omni Media Company itu mengklaim bahwa 60% dari produksi makanannya gimana sih, sebentar. Oh, 60% dari statement atau pernyataan umum itu memiliki proporsi 60% gitu ya. Nah, di sini itu juga ada pernyataan bahwa
food products in favor of a left tail alternative. Nah, ini enak banget sih kalau dari sini case-nya sudah tahu proporsinya berapa gitu ya. Kemudian di state juga di di pernyataan soalnya itu alternatif hipotesisnya adalah untuk left tail. Jadi teman-teman nggak usah meraba-raba dulu. Beda kayak yang contoh tadi gitu ya, di mana tidak ada statement left tail atau right tail atau dua arah gitu. Kalau di sini sudah ada pernyataan alternatifnya adalah untuk left tail. Kemudian random sample diambil 60 statement, 60 pernyataan gitu ya. Dan reveal that only 21 hanya 21 yang terkait dengan makanan. Nah, kita diinstruksikan untuk mencoba melakukan pengujian hipotesisnya gitu ya, dan menghitung nilai dari p-value. Ya, gitu. Masih nggak jelas, Laras? Saya bentar, saya bentar. Tadi yang soal pertama yang dikerjakan Faras, sudah pada paham semua belum? Atau nanti, soalnya kadang nggak sih, dari latihan soal sebelum-sebelumnya, itu masih ada 1-2 anak itu yang belum benar gitu pengerjaannya gitu. Nah, saya nggak maunya itu kayak gitu, dalam artian semuanya paham dulu, baru kita bergerak ke selanjutnya, topik ke selanjutnya. Coba yang dari soal yang dikerjakan Faras, masih ada yang ingin ditanyakan lagi nggak? Nggak ada beneran? Belum, Bu. Belum ya? Berarti insya Allah paham semua ya. Nanti kalau misal ada yang kurang paham bisa kepo ke temannya atau tanya ke saya langsung juga nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ke nomor 48 gitu ya. Jadi menurut majalah New York Times gitu, perusahaan Martha Stewart Living Omnimedia itu berfokus di penelitian terkait dengan makanan. Nah, seorang analis itu ingin mematahkan klaim dari perusahaan Martha itu tadi bahwa pernyataan orang-orang terkait dengan makanan itu sebesar 60%. Nah, kita dari seorang analis tersebut itu mencoba melakukan sampel atau sampling terhadap 60 pernyataan dari orang-orang. Di mana dari 60 orang ini hanya 21 pernyataan tersebut yang terkait dengan food atau terkait dengan makanannya. Nah, bagaimana sih bagaimana seorang analis tersebut membuktikan statementnya bahwa untuk H1-nya adalah untuk pernyataan yang terkait dengan makanan itu kurang dari 60%-nya. Paham nggak? Kata-katanya agak aneh sih. Kata-kata saya maksudnya. Sudah, Laras? Jo mau dapat Jo? Angga, Tusoy, Tusi, maaf ya, Tusi, Greiva, Ilman, atau Adam.
Bu, itu berarti dimintanya apa, Bu? Conduct the test itu apa? Itu disuruh melakukan pengujian. Apakah H1-nya itu proporsinya kurang dari 60%. Kan di situ ada statement left tail alternatif gitu ya. Nah, itu berarti kita udah dapat informasi bahwa H1-nya itu left tail, satu arah untuk arah kiri, dengan proporsinya sebesar 60%. Nah, kita ingin disuruh menguji apakah memang benar, yaitu proporsi dari pernyataan publik itu kurang dari 60% yang terkait dengan makanan. Nah, H0-nya apa? H0-nya ya berarti tinggal negasi dari H1-nya. Bisa pakai H0 yaitu P lebih dari sama dengan 60%. Ya, gimana Laras? Ini kalian ngapain ini diem-dieman? Kenapa, Bu? Ini kok pada diem semua? Nyoba Bu, bentar Bu. Lagi nyoba-nyoba, Bu. Oke, siap. Itu yang posternya Bu Rati yang R itu gimana Bu maksudnya? Enggak, itu kan tugas diklat yang minggu lalu itu loh. Nah, itu salah satu tugasnya itu kan ada tugas mandiri di mana terkait dengan tugas dosen, entah itu pendidikan atau pelatihan atau pengabdian ke masyarakat. Nah, kalau di situ itu saya pilihnya adalah pelatihan terkait dengan R. Kenapa kok saya pilih pelatihan dengan R ya? Saya cari yang mudah aja karena kenyataannya kan memang saya ini kan melakukan kegiatan tersebut gitu lah. Nah, daripada saya pilih kegiatan lain yang itu menambah-nambah gitu ya di luar dari kegiatan yang biasa dilakukan ya udah saya pilih itu aja pelatihan R. Karena sebenarnya kan teman-teman di perkuliahan Pengstat ini kan belum dapat R aslinya. Nah, tapi karena di perkuliahan PTM itu saya ingat ada yang tanya kenapa kok ini ngitungnya masih manual gitu ya. Jadi apa namanya? Jadi ya udah saya tambahin aja untuk yang Pengstat ini teman-teman dapat R gitu. Biar kalian juga sudah terbiasa dengan environment-nya dari R ataupun Python-nya. Tapi ya itu tadi sih, cuman singkat aja. Itu nggak harus 2 jam kok. cuman ini doang, cuman dibuat bukti laporannya. Karena kan yang di situ kan saya tulis posternya itu untuk interval estimation sama hypothesis testing. Oke Bu, semangat Bu. Terima kasih.
itu H0 terus P lebih dari sama dengan 0,6 berarti. Betul, betul sekali. Kalau H1-nya itu berarti equalnya apa? Lebih P lebih dari doang berarti. Kalau kan Negasinya itu yang apa? Kan di soalnya itu kan kita dapat informasi yaitu lifestyle alternatif. Nah, di sini berarti kita bisa membuat statement H1-nya adalah P kurang dari 0,6. Kenapa kok kurang dari? Karena di pertanyaannya kan untuk lifestyle gitu ya. Nah, dari sini sudah paham kan? Atau masih bingung? Nah, karena lifestyle, ya di soal lifestyle alternatif, berarti H1-nya itu kurang dari tandanya, yaitu H1 P kurang dari 60%. Kemudian kita bisa state untuk H0-nya, yaitu negasi dari H1 ya, berarti nilai dari H0-nya adalah P lebih dari sama dengan 0,6. Gitu. Jadi tadi Axel udah benar tuh, H0-nya yaitu P lebih dari 0,6, nah H1-nya yaitu P kurang dari 0,6. Tapi sampai saat ini kalian paham nggak untuk pengujian hipotesis satu populasi? Masih mencoba memahami. Iya, Bang. Belum nemu yang gimana-gimana masih. Oke. Masih harus ngulang video rekaman lagi. Oh, iya, nggak apa-apa. Jadi dicoba dulu latihan soalnya yang 3 itu. Nanti kalau misal mau nyoba lagi, saya tambahin. Saya kasih bonus latihan lagi kalau misal mau nyoba lagi. Karena minggu depan itu insya Allah kita ini tidak satu populasi, yaitu pengujian 2 populasi. Kalau yang ini kan pengujian untuk 1 populasi. Oh iya, karena ini waktunya ini ya sampai 8.40. Ya, terima kasih Axel sudah diingatkan. Sudah lebih dari 9 menit, mohon maaf untuk menambah-nambahi waktu gitu ya. Oke, jadi silakan dicoba teman-teman latihan soalnya. Kemudian nanti jangan lupa dicoba juga perhitungan secara manualnya juga. Nanti bisa diupload ke aula kayak gitu. Oke, saya akhiri. Nanti kalau misal ingin diskusi silakan langsung di WA atau pakai forum diskusi di aula juga silakan. Saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga perkuliahan di pagi hari ini bisa memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.